Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam berjumpa kita di ruang cakap Esis Desa. Kita makin cakap, desa makin mantap. Saya Imanuddin, host ruang cakap Esis Desa. Hari ini kita akan membahas visi dan stunting di episode 53 dengan narasumber Bapak Evanovik Agusta, Kepala BPI Kemendesa Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi, dan Ibu Afina Rahma SGS MSc, dosen jurusan Ilmu Gizi Fakultas Ilmu Kesehatan Unsud Purwokerto. Salam sehat dan salam berkarya untuk seluruh kerabat SDC Desa. Kami mengucapkan terima kasih kepada para sahabat SDC Desa yang hadir di pagi hari ini, baik di Zoom atau di YouTube pada channel BPI Kemendesa dan Desa Institute. Dengan materi hari ini kita ketahui bahwa stunting merupakan masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu yang cukup lama akibat pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Untuk lebih detail dan uh, terkait dengan materi ini nanti akan mendapatkan penjelasan langsung oleh beliau Gus Ivan dan Ibu Afina. Sebelum sampai ke materi itu, saya akan menjabat dulu Pak Gus Ivan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus Ivan. Waalaikumsalam, Bang Iman, Bu Afina, Halo Pak. selamat pagi. Selamat pagi Pak. Assalamualaikum Bu Afina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Kak Iman, Pak Ivan. Selamat pagi. Terima kasih Bu. Terima kasih Gus Ivan dan Bu Afina atas kehadirannya di pagi hari ini menemani kita semua di ruang Cakap Desa. Sebelum pemberian materi hari ini, kiranya mungkin ada hal yang terbaru atau informasi dari Kementerian Desa yang akan disampaikan oleh Gus Ivan. Untuk itu saya persilakan. Iya, Kang Iman, Bu Afina, kerabat desa sekalian. Jadi kalau kita melihat posisi dari Kementerian Desa, itu sebetulnya aspek strategis yang terutama bisa dikembangkan itu adalah bagaimana menyusun satu kebijakan berkaitan dengan desa. Kenapa itu jadi strategis? Sebetulnya karena keunggulan utama dari kebijakan tentang desa itu karena memang posisinya. Jadi posisi dari desa warganya itu memang sangat tinggi. Jadi kalau kita lihat per hari ini misalnya ya, satu kebijakan tentang desa itu akan langsung berpengaruh kepada 75.265 desa. Sisanya kelurahan, kalau menurut Kemendagri itu totalnya sekitar 83.000. Jadi 91% lokus kerja pemerintah itu ada di desa. Kemudian kalau melihat KTP sesuai dari Kemendagri di Admindu itu, maka ada 71% warga negara Indonesia yang memiliki KTP desa. Kalau kita letakkan pada jumlah absolut itu ya sekitar, maaf ini bukan 114, tapi 214 juta. 214 juta jiwa warga desa. Kemudian kebijakan terhadap desa itu sendiri hampir pasti efektif. Kenapa bisa efektif? Karena memang pada level implementasi dan monitoring itu ada kader dari Kementerian Desa yang berada di desa. Ada 34.500-an pendamping, kemudian 17.000 sekian, jadi hampir 18.000 pendamping di level desa yang disebut pendamping lokal desa, dan 13.000
pendamping desa yang ada di kecamatan. Ini eh, potensi yang sangat tinggi untuk implementasi dan kemudian monitoring. Karena itulah kemudian bisa disusun berbagai kebijakan berkaitan dengan desa karena memang ada monitoring dari tenaga pendamping profesional. Kemudian kalau dari sisi anggaran, ya kita ketahui anggaran Kementerian Desa 2,7 triliun, jadi termasuk sedikit dibandingkan dengan total APBN yang jumlahnya 3.000 triliun. Nah, tapi yang menarik adalah bahwa di Kementerian Desa itu ada posisi untuk menyusun atau menentukan prioritas penggunaan dana desa. Dan kalau kita lihat dari tahun 2015, itu ada tendensi bahwa desa semakin mengikuti arahan prioritas penggunaan dana desa. Kalau menurut hitungan kami sekitar 90% APBDes pada saat ini itu disesuaikan dengan ketentuan prioritas penggunaan dana desa yang disusun oleh Kementerian Desa. Kalau menurut BPK beberapa tahun yang lalu itu melesetnya 3%. Jadi ini memang posisi-posisi yang menarik. Nah, berkaitan dengan itu, jadi kalau kita sekarang melihat bahwa posisi kuncinya itu adalah pada penyusunan kebijakan, bukan terutama pada penggunaan anggaran kementerian, bukan. Tapi ketika kementerian bisa menyusun kebijakan yang berpengaruh kepada dominan wilayah pemerintahan, lokus kerja pemerintahan, maupun pada warga negara Indonesia. Nah, inilah sebabnya ketika ada target 14% penurunan stunting sampai ke level 14%, itu menjadi penting untuk menyusun kebijakan apa yang bisa dilakukan. Tentu saja seperti biasa, basis awal dari kebijakan itu data gitu. Baru setelah itu menyusun perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Bagaimana kita bisa menentukan data stunting itu? Apakah memungkinkan bagi warga desa, bagi perangkat desa, untuk bisa melihat secara kasat mata ya, paling tidak indikator-indikator penting apakah warganya kena stunting atau tidak. Dan kemudian berikutnya adalah kalau sebagaimana penyusunan kebijakan, apakah ada strategi-strategi khusus, baik itu berupa materialnya, apa saja yang perlu menjadi asupan dan sebagainya, maupun yang bukan material. Jadi kita sudah belajar bahwa reformasi desa itu yang kuat di kebijakan, tapi yang masih dan di material ya, kebijakan dan material karena ada dana desa. Tapi bagaimana penggunaannya itu, nah itu yang penting. Ini perlu kami sampaikan Bu Afinal, jadi apa namanya itu dan rekan-rekan sekalian, sesuai dengan metode dari Sekretariat Wakil Presiden untuk menentukan stunting atau tidak. Di situ ada akun-akun untuk APBDes. Di tahun 2022 itu ditemukan total ada 20 triliun dari APBDes. APBDes-nya tahun lalu 118 triliun. Ada 20 triliun dari APBDes dan itu praktis dari dana desa. Jadi 20 triliun dari 70 triliun dana desa. Itu digunakan untuk mendukung stunting. Mendukung tapi tidak langsung, tidak hanya untuk makanan ya, atau asupan, tapi untuk
untuk kegiatan-kegiatan lain yang dinilai sebagai bagian dukungan konvergensi stunting. Nah, tahun ini angka sementara yang saya dapatkan hari kemarin untuk persiapan kegiatan diskusi kita pagi hari ini. Itu APBD 2023 turun lebih dari separuh. Jadi hanya 9 triliun. Itu yang dianggarkan desa untuk stunting. Jadi ada penurunan yang drastis. Tapi apakah itu punya pengaruh terhadap angka stunting di desa? Nah, ini masih kami cari nih, Bu. Bagaimana apakah punya pengaruh di desa dengan alokasi ya APBD untuk stunting yang tinggi, apakah kemudian di tahun berikutnya ada penurunan stunting atau tidak? Atau sebetulnya bisa apa enggak dihitung dampaknya langsung di tahun berikutnya, ataukah harus menunggu beberapa tahun berikutnya? Nah, ini beberapa hal yang di tempat kami sudah dicoba, kemudian masih ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan yang kiranya menjadi penting ini Kang Iman, Bu Afina, untuk melihat kondisi sekarang. Jadi kalau APBD saat ini 9 triliun, kemudian itu dinilai kurang karena misalnya ya, dinilai kurang karena menurut Bu Afina harusnya untuk ini. Nanti kami bisa cek APBD-nya apakah sudah diperuntukkan untuk hal-hal tersebut di stunting. Kalau misalnya belum, kan berarti perlu ada surat edaran dari Kementerian Desa kepada pemerintah daerah dan pemerintah desa untuk misalnya fokus kembali kepada kegiatan tertentu. Kira-kira begitu Kang Iman, Bu Afina, kerabat desa sekalian, yang bisa kami sampaikan tentang kondisi kebijakan, posisi kebijakan, serta bagaimana anggaran stunting yang disediakan oleh desa sendiri sebagai hasil musyawarah desa. Terima kasih kepada teman-teman pendamping di desa, TPP di level desa, kecamatan, dan kabupaten. Yang karena itu kita sekarang mengetahui ada penurunan dari 20 triliun ke kemungkinan ini angka 9 triliun APBD 2023. Yang artinya kalau desa menetapkan seperti itu, maka sudah saatnya penting untuk menentukan bagaimana menguatkan efektivitas anggaran itu terhadap kegiatan konvergensi stunting kalau di Kementerian Desa, tapi mungkin ada kegiatan-kegiatan khusus yang dibutuhkan. Begitu Kang Iman, Bu Afina, kerabat desa sekalian yang bisa disampaikan. Terima kasih. Terima kasih Gus Ivan. Kita sudah melihat ada sebuah intervensi, baik nanti larinya ke intervensi yang sifatnya sensitif. Dan tentunya hari ini akan lebih dilengkapi lagi oleh beliau, Bu Afina. Untuk selanjutnya, saya ucapkan terima kasih Gus Ivan. Nanti akan kita gabungkan dengan di di lapangan seperti apa, karena Bu Afina pernah mendampingi tentang kasus-kasus stunting di desa-desa di Kabupaten Banyumas. Selanjutnya saya persilakan Bu Afina untuk sebelumnya pemaparan. Mohon untuk bisa memperkenalkan diri, dan untuk itu waktu sepertinya saya berikan ke Bu Afina. Silakan Bu. Ya, baik. Terima kasih Kang Iman atas kesempatannya dan juga mohon izin Pak Ivan dan rekan-rekan semuanya. Perkenalkan, saya Afina, dosen dari jurusan Ilmu Gizi Universitas Jenderal Sudirman. Di pagi ini mungkin lebih sifatnya sharing saja ya terkait dengan eh, kaitannya antara gizi dengan stunting yang selama ini saya pelajari di gizi. Ya, oke, sudah terlihat ya. Sudah. Oke, jadi peran gizi dalam pencegahan dan penanganan stunting di desa. Jadi mungkin kita lihat dulu um, existing condition-nya atau
masalah yang saat ini ada di lapangan atau kondisi di lapangan seperti apa. Kita mulai dari program-program pemerintah yang sudah ada terkait gizi dan juga stunting. Saat ini target utama dari program-program untuk stunting itu tidak langsung hanya untuk anak-anak saja, tapi juga lebih fokus pada preventif. Kalau preventif itu berarti kita mulai dari remaja putri, calon pengantin, kemudian ibu hamil, baru kemudian anak yang menjadi target stunting itu sendiri, kemudian keluarga berisiko stunting dan keluarga rentan. Nah, awalnya kenapa remaja putri, calon pengantin, dan ibu hamil itu menjadi target stunting karena memang upaya preventif itu lebih lebih mudah itu untuk dikerjakan daripada kita harus fokus pada kuratif terus. Dan itu juga berawal dari berbagai penelitian terkait gizi gitu dan juga stunting. Remaja putri dan calon pengantin itu harus kita siapkan terkait dengan status anemianya. Karena kalau ibu hamil itu anemia, maka resiko anaknya berat berat badan lahir rendah dan panjang badan lahir rendah itu lebih tinggi. Jadi kita mulai dari remaja putri dan calon pengantin dulu karena di situ harus ada cadangan zat besi. Zat besi itu yang dipakai untuk mengukur status anemia. Sehingga ada pemeriksaan status anemia dan pemberian tablet tambah darah. Itu. Baru kemudian saat hamil juga wajib konsumsi TTD dan juga pemeriksaan kehamilan dan lain sebagainya termasuk status KEK. Kalau misalkan pada saat remaja putri dan calon pengantin itu sudah baik status anemianya, jadi pada saat dia hamil, maka kemungkinan besar anemianya tidak terjadi. Gitu. Jadi kita bisa mencegah ibu hamil anemia dengan uh, status anemia sejak remaja putri dan calon pengantin itu sudah kita atasi dulu. Gitu. Tapi kalau misalkan sejak menjadi remaja atau sejak menjadi catin itu sudah anemia, maka resiko anemianya saat hamil juga lebih besar. Kalau resiko anemia saat hamil, maka resiko juga mengalami kekurangan energi kronik atau KEK. Apa kaitannya antara anemia dengan KEK? Kaitannya adalah sumber makanannya. Jadi sumber makanan tinggi zat besi itu rata-rata adalah makanan tinggi protein. Jadi kalau kekurangan energi kronis, biasanya kekurangan asupan protein juga. Begitu. Kalau misalkan ibu hamil punya masalah KEK, anemia, maka dampaknya anak lahir bisa mengalami stunting atau gizi buruk atau gizi kurang. Dilihat dari berat badannya kurang atau panjang badannya kurang, begitu. Dan di sini kenapa bisa seseorang itu mengalami masalah gizi atau masalah kesehatan ya berawal dari mungkin berasal dari keluarga yang beresiko atau keluarga rentan. Kalau misalkan stunting itu kan ada intervensi sensitif dan spesifik. Spesifik itu dari asupan makan. Sensitif itu banyak macamnya, bisa jadi akses sumber air bersihnya kurang, tidak memiliki eh, jamban yang baik gitu atau yang layak, dan sanitasinya juga kurang baik misalkan. Nah, ini semua adalah faktor-faktor yang mungkin bisa mempengaruhi masalah gizi seseorang. Kemudian ini bisa dilihat dari hasil Riskesdas tahun 2018. Karena kebetulan Riskesdas ini eh, penelitian kesehatan terbaru ya, memang agak cukup lama di tahun 2018, tapi ini masih menjadi penelitian yang hasilnya cukup besar gitu. Sebenarnya ada SSGI tahun 2021 kemarin, tapi kita masih kadang merujuk juga ke hasil Riskesdas. Namun memang ada perbaikan status stunting dari tahun 2018 ke 2021. Ini beberapa masalah gizi yang masih kita temukan. Jadi memang ada ibu hamil KEK, ibu hamil anemia, bayi yang lahir dengan panjang badan kurang dan lain sebagainya. Ini masih ditemukan gitu masalah ini. Nah, sekarang kita perlu bertanya, kenapa sih masalahnya masih ada padahal program pemerintah itu sudah tepat, itu sudah tepat sasaran, baik itu spesifik maupun sensitif itu sudah dilaksanakan, tapi kenapa masih ada beberapa masalah? Ini dampak anemia, tadi sempat saya jelaskan, jadi kalau remaja putri itu anemia, maka jangka panjangnya resiko anemia saat hamil, melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah,
ataupun panjang badan lahir rendah, jadi resiko stuntingnya lebih besar. Kemudian jangka pendeknya konsentrasi menurun, daya tahan tubuh melemah, dan kurang produktif gitu. Kemudian meningkatkan resiko kematian ibu juga. Jadi kematian ibu dan bayi itu tinggi kalau misalkan masih terjadi anemia pada ibu gitu. Nah, sekarang alasan kenapa masih muncul gitu. TTD sudah diberikan. TTD itu diberikan baik oleh fasilitas kesehatan, puskesmas, diberikan lewat posyandu juga bisa kerjasama dengan sekolah-sekolah gitu. Tapi ternyata meskipun kita sudah mengeluarkan kebijakan pemberian TTD secara teratur kepada remaja putri atau catin, ternyata di sini kita lihat kalau di perdesaan alasan utamanya adalah rasa dan bau tidak enak. Kemudian merasa tidak perlu. Nah, ini yang menarik dari Riskesdas adalah ada ada alasannya nih. Itu alasan itu kan menjadi patokan kita kenapa sebagai evaluasi kebijakan begitu. Rasa dan bau tidak enak itu sebenarnya sesuatu yang tidak bisa kita ubah ya, karena namanya tablet tambah darah atau zat besi, kandungannya itu kan zat besi. Ya memang begitu rasanya, mau dibuat bagaimanapun namanya zat besi begitu. Kita belum punya teknologi atau mungkin memang tidak bisa membuat zat besi itu rasanya seperti es jeruk misalkan. Itu memang tidak bisa seperti itu. Jadi memang yang bisa kita lakukan adalah memberi saran kepada catin atau remaja itu untuk mengonsumsi TTD-nya sebelum tidur. Jadi untuk meminimalisir rasa tidak enak itu ya sebelum tidur. Jadi nanti nggak terasa mual dan lain sebagainya, efek sampingnya itu. Kemudian merasa tidak perlu ini juga sesuatu yang berarti kita kurang memberikan edukasi ya kepada catin dan remaja putri. Kenapa sampai mereka merasa tidak perlu? Nah ini mungkin tanggung jawab kami juga selaku dosen gitu bagaimana kami bisa mengedukasi mahasiswa. Mahasiswa itu kan masuk remaja putri dan juga catin gitu. Bahwa penting sekali untuk mengonsumsi TTD secara rutin. Nah, mungkin memang kalau mahasiswa kesehatan sudah paham gitu tentang pentingnya atau perlunya, tapi mungkin yang tidak mendapatkan pendidikan kesehatan, nah itu yang perlu kita sebarluaskan informasi ini, edukasi ini yang harus terus-menerus bahwa TTD itu penting untuk mencegah anemia dan anemia ini resikonya panjang, bisa sampai meningkatkan risiko kematian saat melahirkan atau saat hamil, kemudian resiko melahirkan bayi dengan status gizi yang kurang dan lain sebagainya. Kemudian alasan lain itu juga lupa. Lupa itu kan sebenarnya mirip dengan tidak perlu ya. Kalau dia merasa itu penting kan tidak mungkin lupa. Tapi kalau dia merasa itu penting maka tidak akan lupa begitu. Itu untuk TTD gitu. Dan ini didapatkan dari hasil wawancara pada remaja putri umur 10 sampai 19 tahun. Nah, kandungan TTD ini tadi ada zat besi, kemudian asam folat. Zat besi itu apa ya? Dibutuhkan oleh sel darah merah kita, sel darah kita untuk membentuk sel darah merah. Sekaligus zat besi itu dibutuhkan untuk mengikat oksigen dalam darah. Jadi kalau kita anemia itu pasti sudah pada tahu ya, dampaknya adalah letih, lesu, lemah, lelah, lunglai gitu. Karena kekurangan oksigen dalam tubuh. Jadi konsentrasinya menurun, daya ingatnya menurun. Kalau di sekolah mungkin lebih mudah mengantuk gitu. Jadi penting sekali konsumsi TTD supaya tidak anemia bagi remaja, supaya konsentrasi di sekolah juga membaik. Prestasi di sekolah bisa membaik. Itu pentingnya zat besi ya, dia tuh mengikat oksigen dalam darah. Nah, mungkin perlu juga kaitannya dengan gizi, bagaimana sih selain TTD gitu. Jadi gimana kita mencari jalan keluar lain. TTD itu penting, tetap program TTD ini tetap dijalankan, cuman langkah lain yang bisa dilakukan untuk memenuhi zat besi ini adalah dengan kecukupan makan gitu. Sebenarnya pemerintah itu sudah mengeluarkan anjuran angka kecukupan zat besi untuk masyarakat dari berbagai kelompok usia dan dari berbagai jenis kelamin. Sebenarnya sedikit, karena zat besi itu sebenarnya adalah zat gizi mikro atau yang dibutuhkan dalam jumlah kecil gitu dalam tubuh. Hanya kalau remaja berarti di kisaran 15 sampai 18 miligram gitu.
Sebenarnya bisa kita penuhi dengan makanan, asalkan kita tahu sumber-sumber zat besi dari makanan itu apa aja gitu kan. Jadi TTD itu untuk menunjang, tablet tambah darah itu menunjang, dan sehari-hari itu harus kita tambahkan lagi dengan konsumsi makanan yang tinggi zat besi untuk mencegah anemia itu tadi. Nah, ini Indonesia punya tabel komposisi pangan. Tahunnya memang 2017 ya, udah agak lama gitu, 5 tahun yang lalu. Cuman namanya komposisi makanan kan tidak akan jauh berbeda gitu dari tahun ke tahun. Jadi ini update terbaru masih di tahun 2017. Jadi sebenarnya sumber zat besi itu tidak harus yang mahal-mahal. Selama ini kan kita mungkin mikirnya kalau mau sehat itu harus kaya dulu, misalkan harus banyak uang, harus bisa konsumsi atau beli makanan yang mahal-mahal, yang banyak gitu. Sebenarnya nggak juga. Makanan sumber zat besi paling banyak itu justru terdapat di hati ayam. Jeroan dong gitu ya mikirnya. Jangan-jangan jeroan itu kalau kebanyakan makan jeroan tuh hati ayam takutnya nggak sehat gitu. Ini kita bicara tentang remaja, tentang catin di usia yang masih muda. Nggak masalah kita mengonsumsi hati ayam karena kebaikannya itu lebih besar gitu daripada resikonya. Toh makan hati ayam kan nggak setiap hari tapi paling nggak selang-seling gitu, hati ayam, ikan, telur dan lain sebagainya. Dan sumber-sumber zat besi ini banyak, tidak cuma hati ayam aja, cuma memang hati ayam ini yang paling banyak. Jadi mungkin selama ini takut makan ati gitu karena kok rasa warnanya hitam atau eh, ya mungkin takut karena jeroan itu ya, tapi sebenarnya itu sumber zat besi yang tinggi dan bagus kalau dikonsumsi secara rutin, dan itu kan harganya murah, sering didapatkan juga di pasar, banyak tukang jual sayur keliling juga banyak yang jual ati ayam gitu. Nah, yang bagus lagi saat kita mengonsumsi sumber zat besi itu dicampur dengan vitamin C atau diberikan bersamaan dengan vitamin C, karena vitamin C itu meningkatkan penyerapan zat besi. Jadi pernah dengar mungkin rekan-rekan sekalian, kalau makan itu jangan bareng sama teh gitu. Mungkin pernah dengar gitu, atau mungkin belum pernah dengar. Nah, memang banyak gitu informasi-informasi kalau makan tuh jangan sama teh gitu, nggak baik, nggak bagus. Sebenarnya ada betulnya. Jadi teh itu mengandung asam fitat namanya. Asam fitat itu salah satunya mencegah atau menghambat penyerapan zat besi. Jadi seringkali kita sarankan untuk orang yang memang anemia itu menghindari atau membatasi asupan teh gitu. Yang diperbanyak apa? Jadi kalau makan di warung, ya minumnya es jeruk misalkan, atau jus jambu, atau makanan-makanan lain yang tinggi kandungan vitamin C-nya. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat, itu banyak sekali makanan yang pangan lokal ya. Kita kan jangan susah-susah lah nyari makanan itu, cari yang di sekitar kita saja, pangan lokal yang tersedia, yang mudah didapatkan dengan harga murah. Ikan teri itu kan gampang juga ya didapatkan, atau misalkan lembutan ya, kalau di Banyumas ini kan ada lembutan atau ikan yang kecil-kecil yang ada di sungai gitu. Itu kan gampang untuk didapatkan. Telur, telur itu juga sumber eh, zat besi yang cukup tinggi gitu. Kalau kita konsumsi ini sehari misalkan ganti-ganti hati ayam gitu, kemudian siangnya ayam atau tempe atau kemudian telur, dalam sehari itu kan pasti bisa kita penuhi. Belum lagi dari sumber-sumber zat besi lain yang lebih kecil, misalkan nasi, nasi pun mengandung zat besi walaupun jumlah yang lebih sedikit gitu. Kemudian lauk-lauk lain lah pasti ada zat besinya walaupun dalam jumlah yang sedikit. Itu kalau kita combine, kombinasikan dalam sehari, bisa lah mencapai kebutuhan zat besi dalam sehari. Kemudian ditunjang dengan TTD, itu anemia bisa terhindari asalkan kita tahu sumber-sumbernya. Kemudian memang ada sumber protein hewani dan nabati di sini ya, tempe, tahu, kacang kedelai itu banyak kandungannya, cuman memang penyerapannya lebih sedikit dibandingkan yang sumber hewani. Karena tadi asam fitat itu selain di teh juga ada di kacang-kacangan. Jadi lebih disarankan untuk protein hewani, walaupun protein nabati juga tetap menyehatkan, gitu, tetap ada kandungan zat besinya. Itu yang perlu kita tingkatkan juga konsumsinya gitu. Tempe, kacang kedelai, tahu itu kan murah, didapatkan dengan sangat mudah di berbagai wilayah gitu. Nah, ini yang mungkin perlu di apa ya, disabarluaskan gitu ke masyarakat, terutama di desa-desa, bahwa
tidak selamanya makanan sumber zat besi itu harus makanan yang mahal. Makanan lokal yang bisa kita dapatkan di sekitar kita itu juga apa namanya banyak yang kaya zat besi. Kemudian ke masalah yang kedua, ibu hamil dan ibu KEK. Alasan utama tidak menghabiskan tablet tambah darah. Nah, ini tidak suka rasanya. Mungkin karena tadi ya balik lagi seperti remaja, rasanya nggak enak gitu. Ya memang begitu gitu. Tapi kan kalau kita tahu pentingnya konsumsi TTD, tentu terasa tidak suka itu mau nggak mau ya harus dipakai. Seperti saya dulu zaman hamil ya nggak mau harus harus konsumsi gitu. Karena kebutuhan zat besi untuk ibu hamil itu lebih tinggi daripada remaja atau catin atau yang ibu-ibu non hamil. Jadi memang harus ditingkatkan konsumsi jadi mutlak. Tablet tambah darah ini mutlak untuk dikonsumsi oleh ibu hamil. Kemudian alasan-alasan lainnya ini nggak terlalu signifikan ya bedanya cukup merata, mual muntah, bosan, lupa, efek samping gitu. Tapi balik lagi, kalau kita bisa mengedukasi gitu, kita bisa meningkatkan pemahaman ibu bahwa pentingnya konsumsi tablet tambah darah saat hamil itu supaya nanti bayinya lahir dengan normal, dengan status gizi yang baik, beratnya cukup, panjang badannya cukup, kemudian resiko. Jadi ketika anemia, bayi itu bisa pertumbuhannya abnormal, janin itu pertumbuhannya bisa abnormal sehingga lahir mungkin mungkin pernah mendengar gitu kondisi bayi tempurung kepalanya tidak ada atau tidak normal. Nah, itu bisa disebabkan karena anemia itu. Nah, eh, jadi ibu hamil itu kan apapun kondisinya, yang penting yang dia utamakan adalah kesehatan anaknya ya. Jadi perlu ditekankan bahwa kepentingan ibu konsumsi TTD itu ya untuk bayinya, untuk janinnya. Jadi kalau dengan seperti itu mungkin mindsetnya ibu akan berubah. Oh ya ini kepentingannya bukan untuk saya saja tapi untuk janin saya. Supaya janinnya sehat ya mau nggak mau saya harus konsumsi ini. Nah mungkin itu ketika diberikan tablet tambah darah perlu dimotivasi seperti itu sehingga ibu lebih rajin, lebih rutin untuk konsumsi tablet tambah darahnya gitu. Kemudian PMT, nah ini mungkin rekan-rekan sangat eh, familiar gitu dengan istilah PMT. Ini pemberian makanan tambahan untuk ibu yang KEK atau kurang energi kronis. Jadi ibunya ini hamil tapi kurus, dilihat dari lingkar lengan atasnya. Di antaranya yang tidak menghabiskan PMT itu alasan utamanya apa nih yang paling besar kita lihat? Eh, rasa tidak enak. Banyak ininya ya, masalah rasa ya. Cuman sebenarnya gini, kita balik lagi ke pemahamannya. Rasa itu kan cuman di lidah ya, cuman sepersekian detik kita kunyah, setelah itu kita telan, rasa itu kan nggak akan berasa gitu. Masa kita mau mengorbankan efek jangka panjang ke depannya demi rasa yang cuman sepersekian detik di lidah gitu. Jadi mungkin itu bisa dimotivasikan, itu lidah itu kan cuman ya sepersekian detik gitu, tapi kemudian ketika sudah masuk ke badan dia akan jadi apa, masuk ke dalam darah, masuk ke dalam sel, masuk ke dalam jaringan itu kan lebih jangka panjang, bisa bertahun-tahun, berbulan-bulan. Nah, masa kita mau mengalahkan yang ada di badan dibandingkan dengan rasa yang hanya sepersekian detik gitu. Terlalu manis juga. Ya sebenarnya kalau pahit juga pasti lebih nggak mau lagi kan ibu-ibu gitu. Jadi mungkin apa ya saat pemberian PMT mungkin bisa diberikan dengan apa namanya motivasi atau pemahaman yang lebih bisa diterima logika gitu oleh ibu-ibu karena mungkin selama ini kalau ibunya cuma dipaksa aja nih bagus untuk kesehatan kan ibunya kurang kurang ada kesadaran dari dalam diri tapi kalau diajak untuk berpikir dari logika gitu rasa itu kan cuma sepersekian detik atau apa namanya ini kan penting untuk janin bukan cuma untuk ibu tapi untuk anaknya ibu sendiri kalau ibu anaknya nanti lahirnya sakit, misalkan stunting atau beratnya kurang, memangnya ibu nggak sedih, ibu udah capek-capek mengandung 9 bulan, tapi nanti anaknya lahir stunting, memangnya nggak sedih, nggak capek gitu misalkan. Nah, mungkin itu perlu ditambahkan pada saat pemberian PMT atau mungkin pada saat eh, apa ya program-program di puskesmas begitu dari kader tenaga kesehatan tuh bisa memberikan motivasi-motivasi tambahan kepada ibu-ibu hamil dan ibu-ibu KEK. Nah, ini untuk kebutuhan energi dan protein, kebetulan memang ibu hamil itu meningkat secara drastis gitu.
Ini saya potong karena memang ini ceritanya untuk kebutuhan hamil dan menyusui saja, tapi untuk kebutuhan aslinya, untuk ibu yang tidak hamil itu sudah 2000 energi. Di sekitaran umur 30 tuh 2150, umur 20-an itu juga sudah di 2000, angka 2150-an. Nah, 2150 ini ditambah dengan 300. Jadi bisa sampai 2400 sampai 2500 kilokalori kebutuhan energinya untuk ibu hamil. Nah, ini PMT ini kan sumber untuk memenuhi kebutuhan energi dan proteinnya dari ibu hamil. Nah, ini yang perlu dimotivasi supaya PMT ini tetap dikonsumsi, tetap dimakan. Ditambah lagi dengan asupan cairan. Nah, asupan cairan ini penting supaya ibu itu siap untuk menyusui nanti. Jadi, salah satu masalah kesehatan untuk bayi nanti itu adalah ASI yang tidak keluar. Nah, ASI tidak keluar itu bisa karena selain asupan energi proteinnya kurang, asupan cairannya juga kurang. Kan ASI itu kan susu cair gitu, air. Nah, kandungan air dalam tubuh ibu itu juga memenuhi memenuhi pengeluaran ASI gitu. Jadi kalau asupan cairannya berkurang, ya bisa saja ASI tidak keluar. Nah, saran pemenuhannya bagaimana? Ibu itu biasanya ngapain? Ibu hamil itu kan biasanya mual, muntah, begah perutnya karena kan hamil ya ketekan sama janin jadi rasanya perutnya penuh terus gitu. Sarannya adalah konsumsi makanan yang porsinya kecil tapi sering gitu. Eh, Dalam artian begini, ibu itu kalau makan nggak perlu nasi satu piring besar gitu nggak perlu. Makannya kecil aja tapi sering gitu. Pokoknya kalau lapar makan, kalau lapar makan gitu. Itu akan mengurangi rasa begah di perutnya, akan mengurangi rasa mual. Kalau misalkan nggak bisa makan nasi, karena ada ibu hamil yang nggak bisa makan nasi karena bau, karena rasa segala macam, sumber karbohidrat itu kan banyak. Boleh makan mie, boleh. Cuman bukan mie instan ya, tapi mie yang diolah sendiri dengan bumbu bawang, bawang merah, bawang putih, cabai sendiri, misalkan itu boleh. Roti juga boleh, biskuit juga boleh. Nah, konsumsi makanan padat energi ini artinya porsinya tuh kecil, tapi dia lengkap. Ada vitamin, ada mineral, ada energi, ada protein. Nah, PMT itu kan seperti itu. Biskuit kecil, hanya beberapa potong saja, tapi kandungannya ada vitamin, ada mineral, ada energi, ada protein gitu. Nah, ini yang perlu kita tingkatkan gitu. Kalau makanannya porsinya kecil, ya seperti biskuit, itu kan sebenarnya tidak bikin mual. Justru pemerintah itu membuat PMT dalam bentuk biskuit karena makanan kering itu mengurangi rasa mual. Yang bikin mual itu kan makanan yang dioseng, yang berminyak, gitu, yang digoreng. Nah, hal-hal seperti itu yang perlu diberikan pemahamannya gitu kepada ibu supaya dikonsumsi gitu PMT-nya. Kemudian memang tadi salah satu saran untuk ibu hamil adalah meningkatkan konsumsi cairan gitu. Tapi konsumsi cairan itu kalau bisa jangan bareng dengan makanan. Karena itu yang bikin perutnya jadi penuh ya. Kan kalau kita minum terus makan rasanya kayak jadi cepet kenyang. Jadi kayak kalau bisa ada batasan waktu. Paling tidak 20 menit atau 15 menit gitulah. Setelah kita minum atau setelah kita makan baru kita minum gitu. Supaya nanti cairan dan makanan itu tidak membuat lambung menjadi penuh. Kemudian kalau untuk ibu hamil juga kalau bisa menghindari makanan yang berlemak. Karena makanan berlemak itu yang bikin mual. Nah, PMT itu sudah tepat sekali. Biasanya PMT itu kan biskuit atau puding gitu. Nah, itu makanan-makanan yang puding itu kan ada susu, ada gula, ada tepung gitu. Itu kan sebuah sumber energi yang tinggi gitu. Apalagi kalau ditambah dengan biskuit gitu. Jadi itu makanan-makanan atau susu juga bisa tuh minuman-minuman yang tinggi energi dan juga tinggi protein. Kemudian untuk masalah bayi dan balita, itu kalau untuk usia 0 sampai 6 bulan itu kan wajib ASI ya, ASI saja. Dalam artian tidak disarankan untuk konsumsi bahkan buah pun, air pun sebaiknya jangan. ASI eksklusif 0 sampai 6 bulan. Nah, alasan tidak dikasih ASI saja itu karena paling banyak, baik itu perdesaan maupun perkotaan, adalah ASI tidak keluar. Nah, ASI tidak keluar itu bisa jadi karena ibunya kurang energi protein, ibunya kurang cairan, ibunya kurang minum. Gitu. Jadi mungkin pentingnya juga Catin itu mendapatkan program dari pemerintah, terutama di Posyandu atau Puskesmas gitu ya. Karena
Catin itu perlu mendapatkan informasi sebelum dia hamil. Jadi pada saat hamil itu dia sudah siap nih untuk mempersiapkan kandungannya, mempersiapkan janinnya, konsumsi PTD, makan makanan yang tinggi energi, protein, yang bergizi, minuman cairan yang cukup gitu. Sehingga nanti dampaknya pada saat hamil itu akan berkurang. Jadi masalahnya tuh saat bayinya lahir juga akan berkurang. Makanya kita tarik mundur mulai dari remaja, mulai dari Catin supaya nanti saat hamil itu sudah siap hamil dalam kondisi status gizi yang baik, nanti anaknya juga status gizinya akan baik gitu. Kalau ibu selama hamil status gizinya baik, asupan makannya baik, minumannya baik, maka insya Allah ASINya akan keluar juga gitu. Jadi masalah ASI tidak keluarnya bisa kita tekan. Karena ini tinggi sekali ya, 65% penduduk itu tidak menyusui karena ASI tidak keluar ini. Kemudian mungkin juga apa ya, mood ya. Jadi kadang ibu menyusui itu dipengaruhi oleh mood atau perasaan gitu. Kalau perasaannya ibu happy, senang gitu, maka ASI bisa keluar karena ASI kan diproduksi oleh hormon yang menyebabkan rasa senang, hormon oksitosin. Kalau ibunya tenang, happy gitu, maka ASINya bisa lebih lancar dibandingkan ibu yang stres, pusing gitu. Nah, ibu yang stres, pusing itu bisa banyak faktor. Jadi memang mungkin kondisi di lingkungan, dukungan anggota keluarga dan lain sebagainya itu juga penting. Jadi tidak hanya ibu yang perlu kita dukung, tapi juga lingkungan, suami, lingkungan terdekat, atau mungkin keluarga kerabat dekat, misalkan orang tua atau saudara tetangga, segala macam itu perlu di apa ya disupport untuk mendukung ibu menyusui supaya nanti bayi dan balita ini masalahnya akan menurun gitu. Kemudian masalah lainnya yang penting adalah makanan beragam. Jadi bayi dan balita yang sudah makan, yang sudah MPASI dari umur 6 bulan sampai 59 bulan atau menjelang 5 tahun, makanannya kurang beragam. Ini di perdesaan yang makanannya beragam hanya 40,8%. Jadi ada 50 berapa ya? 58,2 berarti ya. Yang konsumsinya kurang beragam. Makanan beragam itu apa sih? Jadi kita punya namanya kelompok makanan. Ada kelompok makanan serealia. Serealia itu seperti nasi, kemudian gandum, roti, termasuk juga ada singkong, mie gitu. Itu makanan sumber karbohidrat. Ada juga kelompok makanan sayur, buah, kelompok makanan protein hewani, protein nabati, susu. Nah, biasanya balita yang sudah makan ini makanannya kurang beragam. Kalau di Indonesia, penelitian paling banyak itu kelompok makanan yang jarang itu adalah sayur dan buah untuk bayi dan balita. Nah, padahal sayur dan buah itu kan murah ya. Tapi kenapa malah jadi yang paling sedikit gitu? Nah, ini yang perlu kita apa ya? Mungkin pengetahuan, pemahaman kepada ibu hamil, kemudian ibu bayi dan balita itu supaya anak-anak itu dikasih makanan yang muter gitu dari sejak mungkin dari sejak ibu hamil ya. Jadi ibu hamil tuh jangan pilih-pilih makanan. Kalau rasanya nggak enak ya udah ditelan aja balik lagi lah. Kalau tidak enak itu kan hanya di mulut ya di lidah. Karena kalau janin itu sudah terbiasa mengonsumsi berbagai jenis makanan selama ibu hamil, kemudian saat nanti dia ASI gitu, ibu juga mengonsumsi banyak makanan, itu dia lebih mudah untuk menerima berbagai makanan saat dia sudah makan, saat sudah MPASI. Jadi memang perlu ditarik mundur kebijakan itu supaya saat kondisinya berlangsung itu sudah lebih siap gitu. Jadi saat ibu hamil, ibu menyusui itu sudah lebih siap untuk mengasuh anaknya gitu. Jadi makanan beragam ini perlu kita tingkatkan. Dan makanan beragam itu ternyata bukan tidak balik lagi seperti tadi yang slide sebelumnya tidak harus yang mahal. Makanan lokal tapi berbagai jenis gitu. Jadi ikan diberikan, susu diberikan, sayur diberikan, ayam diberikan, ikan diberikan, telur dan ikan, telur segala macam. Jangan takut ikan itu bikin ASI amis gitu atau anaknya bau amis. Mungkin itu masih sering kita dengar gitu ya. Nggak ada gitu namanya ikan atau makanan bikin ASI amis tuh nggak ada. Memang ASI ya seperti itu gitu Bang. Yang mau kita makan ikan, buah, sayur segala macam. Justru malah dengan buah dan sayur itu jadi ibunya sehat, anaknya juga lebih sehat. Gitu. Kemudian anak yang kurang gizi nih, anak kan juga ada PMT ya, pemberian makanan tambahan.
alasan paling banyak itu kalau di Indonesia ini kebetulan memang untuk yang seperti untuk yang alasan tidak menghabiskan PMT ini karena tidak ada pembedaan perdesaan dan perkotaannya. Tapi kalau di Indonesia secara keseluruhan itu karena anak tidak mau PMT ya karena anak mungkin nggak tahu tentunya apa gitu. Nah, yang memberikan makanan PMT ke anak kan ibu. Jadi jangan-jangan ibunya yang kurang memberikan motivasi ke anaknya untuk mengonsumsi PMT. Atau malah mungkin dimakan sama ibunya gitu PMT-nya. Nah, itu kan berarti kita yang harus meningkatkan pemahaman kenapa sih anak itu harus dikasih PMT ya supaya anaknya sehat, anaknya nanti apa namanya bisa cerdas gitu di sekolah prestasinya bagus. Kalau mindsetnya ibu dialihkan ke anak gitu, nanti pasti ibu akan lebih termotivasi lagi. Jadi PMT ini pentingnya ya buat anak ibu. Masa ibu mau anaknya sakit terus gitu, anaknya pendek misalkan atau anaknya beratnya kurang kan pasti ibu nggak mau ya. Jadi kalau ibunya sudah sadar oh ini ya kepentingannya untuk anak ya nanti PMT-nya tuh biasanya akan lebih diberikan ke anaknya gitu. Jadi jangan dimakan ke ibunya gitu. Ibunya punya sendiri nanti makanan yang lain. Tapi kalau anak ya harus dari PMT itu sendiri. Jadi ibu memotivasi anak juga untuk mengonsumsi PMT-nya. Nah, saran lain tadi sempat saya sampaikan juga kenalkan beragam jenis makanan karena itu termasuk masalah kesehatan di kita gitu ya. Mungkin nanti ada kebijakan PMT itu nggak cuma satu jenis, tapi bisa beragam jenis gitu. Jadi berganti-ganti, sehingga anak juga bisa merasakan berbagai jenis eh, kelompok makanan yang beragam. Kemudian yang penting lagi yang mungkin kita kurang fokuskan, anak itu harus makan sama orang tua supaya anak itu bisa melihat oh cara makan yang baik itu gini gitu. Makan tuh duduk, jangan makan sambil berdiri gitu. Kalau anak melihat oh orang tua itu kebiasaan makan sehari 3 kali, nanti anaknya juga akan ikut makan 3 kali sehari. Karena selama ini kan mikirnya anak balita tuh susah makan. Makan tuh harus dikejar-kejar, makan sambil digendong gitu sama orang tuanya, sambil jalan-jalan. Tapi anak jadi nggak tahu pentingnya makan itu apa. Jadi cuma tahu makan tuh dipaksa, dicekokin pakai sendok. Nah ini yang eh, mungkin perlu kita ubah gitu mindsetnya bahwa makan itu bareng-bareng dalam satu keluarga. Jadi anak tahu, oh anak itu kan meniru ya. Apapun yang orang tua lakukan tuh dia akan meniru, akan melihat, dia akan belajar dari orang tuanya. Jadi kalau dari kecil dia ngelihat, oh orang tuanya atau anggota keluarganya itu makan bareng di meja makan. Ya jadi nanti dia akan senang gitu di waktu makan dia akan ikut duduk, ikut makan bareng. Jadi ibunya juga nggak stres nguapin anaknya nggak mau makan, tapi terus ibunya ternyata belum makan gitu ya, terus akhirnya ibunya juga jadi lapar, jadi gampang marah, makan bareng-bareng aja, disuapin bareng gitu, kalau perlu disuapin ya anaknya duduk di sebelah orang tuanya gitu, jadi anak bisa meniru, oh cara makan yang benar tuh disendok ke dalam mulut, bukan dibuang-buang atau dimainin makan kayak gitu. Kemudian yang penting juga adalah mengatur waktu makan itu sesuai umurnya. Jadi jenisnya, tepat jenis itu dalam artian tadi makanannya beragam. Semua boleh diberikan pada anak-anak. Anak-anak itu boleh makan lemak. Kalau kita kan mungkin mikirnya jeruan itu berbahaya karena sudah dewasa ya, takut kolesterol dan segala macam. Untuk anak-anak tidak ada masalah kolesterol seperti itu. Jadi boleh diberikan makanan tinggi lemak gitu. Seperti tadi, ati ayam itu boleh diberikan. Jumlahnya juga tapi harus tepat gitu, sesuai dengan kebutuhan. Jangan terlalu banyak tapi juga jangan terlalu sedikit. Kemudian yang penting lagi adalah jadwal. Makanya orang tua itu penting punya jadwal makan di rumah siapa di sini yang makannya masih satu keluarga bareng-bareng di meja makan dengan jadwal yang teratur. Nah, mungkin kita kita sendiri mungkin masih kurang ya, itu perlu kita evaluasi dari lingkup rumah tangga ya. Makan itu terjadwal pagi, siang, malam, dan di meja makan sambil duduk gitu. Sehingga anak bisa tahu bahwa, oh konsumsi makanan yang baik itu, makan yang benar tuh ya seperti ini gitu. Jadi kalau dari bayi, dari balita kebiasaan makannya ini sudah baik, sampai dewasa nanti itu akan terbiasa terpola gitu. Makan itu teratur, kemudian bersama-sama atau sambil duduk gitu. Jadi nggak makan kalau orang dewasa mungkin makan sambil kerja gitu. Nah, ini yang harus kita hindari atau kita kurangi gitu. Kemudian anak-anak itu suka ngemil, suka jajan. Ada cilok lewat, ada apa lewat, itu suka minta beli ke orang tuanya. Nah, pentingnya jadwal makan itu, jadi kalau waktu anak mau makan, jangan dibelikan cemilan oleh ibunya atau bapaknya atau oleh siapa saja gitu. Karena nanti itu bisa mengurangi
makannya dia. Nanti anaknya nggak mau makan, balitanya nggak mau makan, ibunya stres, nanti anaknya beratnya juga turun gitu karena makannya sedikit ya karena dia kekenyangan cemilan ini tadi. Padahal cemilan itu kandungan gizinya kurang gitu. Jadi dia cuman ya bikin kenyang, tapi mineralnya, vitaminnya, proteinnya itu kurang dibandingkan dengan makanan yang beragam, yang ada protein hewani, nabati, nasi, dan lain sebagainya. Jadi kita harus mengurangi cemilan kalau anak mau makan biar anak makannya banyak. Kemudian keluarga beresiko stunting. Nah, ini adalah intervensi yang sensitif gitu. Yaitu bagaimana ketahanan pangannya. Apakah memang tidak bisa memenuhi keragaman pangan itu karena ketahanan pangannya kurang gitu. Jadi orang dewasanya yang bekerja mungkin hanya bapaknya atau mungkin single parents misalkan. Nah, mungkin kebijakan pemerintah bisa ke arah sini gitu ya. Kalau yang tadi terkait gizi kan lebih ke kesadaran gitu. Jadi kita bisa minta tolong bantuan dari nakes untuk meningkatkan pemahaman, edukasi gitu dan kesadaran dari ibu atau remaja gitu. Tapi kalau untuk ketahanan pangan biasanya kan lebih ke arah sosial ekonomi gitu. Nah, ini bagaimana mungkin untuk keluarga-keluarga yang rentan dalam kondisi ketahanan pangan dan keragaman ini perlu mendapatkan pendampingan khusus. Kalau biasanya dari gizi kita berikan dalam bentuk konseling gitu. Karena sebenarnya mungkin keluarga itu tahan pangan atau bisa memenuhi keragaman pangan, tapi makanan itu bukan menjadi prioritas dalam rumah tangganya gitu. Jadi yang diprioritaskan sekarang mungkin pulsa atau paket internet gitu kan, atau mungkin misalkan ada yang merokok gitu bapaknya. Nah, ini bagaimana kita memberikan pendampingan atau konseling gizi untuk makanan itu menjadi prioritas. Karena selama ini kita tahu kebutuhan kebutuhan tubuh itu kan ada kebutuhan manusia itu kan ada premier, sekunder, tersier. Nah sekarang itu kebolak-balik gitu kebutuhan premier mana, sekunder mana gitu. Padahal makan itu mutlak kebutuhan premier. Jadi kita harus eh, menanamkan bahwa dalam suatu rumah tangga yang namanya asupan makan itu harus menjadi prioritas. Jadi membeli makanan yang beragam, memberi makan yang cukup untuk seluruh anggota keluarga itu harus prioritas. Karena mungkin sebenarnya orang tuanya mampu, cuman tidak menganggap itu prioritas gitu makanan itu. Nah ini yang program-program pendampingan keluarga dan konseling ini mungkin yang perlu kita tingkatkan. Nah terkait dengan hygiene dan sanitasi ya mungkin bisa kita dibantu dengan rekan-rekan pendamping desa, mana rumah-rumah yang hygiene dan sanitasinya kurang baik itu kan bisa dibantu gitu untuk menambah misalkan jamban sehat atau ventilasi udara dan lain sebagainya termasuk kalau misalkan rumahnya dekat dengan pembuangan sampah. Nah, ini mungkin bisa kita bantu supaya pembuangan sampahnya yang direlokasi atau disediakan di tempat lain. Nah, hal seperti itu yang mungkin perlu kita eh, dari dana desa mungkin bisa ke arahkan nah hygiene dan sanitasi gitu. Dan mungkin juga apa namanya ya perlu ada upaya lebih sih ya untuk pendampingan keluarga itu supaya kembali lagi kesadaran seluruh anggota keluarga tidak hanya ibu tapi juga ayah sebagai kepala rumah tangga itu untuk lebih sadar untuk memenuhi kebutuhan gizi istrinya dan anak-anaknya. Mungkin itu saja dari saya. Ini slide yang saya dapatkan dari BKKBN. Waktu itu mengisi acara juga di Gizi. Bersama kita bisa bersinergi bagi bangsa. Jadi untuk bisa mengatasi masalah gizi itu tidak bisa orang gizi saja atau tidak bisa dari Kementerian Desa saja atau dari Kementerian Kesehatan saja, tapi memang harus sinergi Kementerian Desa, Kementerian Kesehatan, BKKBN, dosen gitu, supaya dari bidang pendidikannya masuk, bidang kesehatannya masuk, dan juga dari segi material, pendanaan, kebijakan semuanya itu saling berkolaborasi sehingga harapannya stunting bisa kita turunkan. Sejauh ini sih stunting sudah bisa kita turunkan ya, tapi memang masih ada terus gizi kurang, gizi buruk itu masih ada terus gitu. Nah, ini mungkin upaya yang perlu kita harus galakkan dan kita eh, jangka panjangnya supaya makin lama makin menurun dan akhirnya hilang gitu dari Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada Kang Iman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau kuliah berapa SKS nih, Bu?
Panjangan ya, mohon maaf. Selanjutnya saya mohon tanggapan dari Pak Ivan karena ini tadi sudah disentuh tuh Pak. Ada sebuah intervensi apa namanya sensitifnya itu Pak, higienis gitu. Saya persilahkan Pak Ivan. Makasih Bu Afina, Kang Iman. Ini mungkin ada baiknya itu Kang Iman. Kalau saya lihat tadi eh, nanti kami coba rumuskan kembali susunan panduan-panduan yang untuk apa namanya itu, untuk stunting termasuk bagaimana terutama di bagian akhir ini Bu Afina itu akun mana saja yang perlu digunakan oleh desa gitu. Eh, Kemudian nanti mungkin ditambah contoh-contohnya Kang Iman ya. Ini Ya, apa namanya? Kalau diperkenankan tadi ada pertanyaan dari chatroom Kang Iman. Itu apakah bahannya bisa kita sampaikan ke para pendamping? Jadi nanti kami masukkan ke apa namanya daily report gitu biar biar nanti seluruh pendamping memperoleh gitu Kang Iman. Ya. Kemudian kalau mungkin selebihnya Kang Iman kalau mau yang di chatroom Kang Iman oke. pertanyaan yang serius di chatroom. Jangan yang nggak serius ya. Oke Pak, matur nuwun Pak. Ini Bu Afina ada pertanyaan. Itu kan kalau bayi apa namanya baru dilahirkan oleh ibunya itu katanya diberi madu itu bibinya ditesin. Nah, bagaimana menurut Bu Afina? Karena ini kan tadi umur 0 sampai 6 bulan tuh yang diberikan hanyalah ASI eksklusif gitu. Nah, yang berikutnya adalah ini yang susah ini Bu, makan bersama ini. Jadi apalagi para pendamping yang sudah di luar provinsi, luar kabupaten, kapan kumpulnya? Mau cuma hari Sabtu aja baru ngumpul gitu. Apalagi bagi kita kita yang bekerja gitu, mungkin mungkin gitu, mungkin pagi-pagi mana sempat kumpul sama keluarga. Saya harus ngajar ke sini, mungkin Pak Ivan harus ngejar jam pesawat ya gitu. Ini kan menjadi hal penting karena anak-anak kita itu akan mencontoh. Ternyata bapak juga bisa, kok ibu juga bisa sambil jalan sambil di mobil makan bersama gitu. Dan terakhir adalah ada sebuah pertanyaan dari beliau Pak Nur, ini saya bacakan Bu. Isi bertanya sebagai langkah preventif inovasi, apa yang bisa dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan zat besi bagi remaja putri, calon pengantin, ibu hamil, bayi 0 sampai 5 9 bulan dan keluarga stunting dan keluarga rentan. Karena pengertian-pengertian daripada keluarga rentan itu, apalagi kami lagi dalam tahapan pendampingan terhadap indeks desa membangun, status berkembang desa itu ada itu. Seperti apa sih namanya keluarga yang rentan itu? Ya, kami persilakan Bu Apina untuk memberikan penjelasannya. Ya, baik, terima kasih Kang Iman. Kita mulai dari pertanyaan pertama dulu ya terkait dengan pemberian madu. Sebenarnya tidak hanya ahli gizi tapi juga dokter anak itu sekarang sedang kampanye madu itu tidak boleh diberikan ke anak umur kurang dari 1 tahun. Ya, jadi madu itu ada apa ya, semacam racun botulinum atau apa gitu. Jadi kayak dia itu bisa memberikan efek racun pada anak gitu. Jadi pada anak di bawah 1 tahun itu tidak tidak sebaiknya tidak diberikan madu. Apalagi kalau usia 0 sampai 6 bulan. 0 sampai 6 bulan itu tidak perlu air putih, itu tidak perlu madu, itu tidak perlu, cukup ASI saja. Kalau sudah diberikan madu, sebetulnya memang sudah tidak ASI eksklusif gitu. Jadi memang sebaiknya bahkan diteteskan saja atau bahkan dilumuri di bibir, kan biasanya gitu ya bayi. Sebaiknya jangan. Balik lagi karena ada resiko anak usia kurang dari 1 tahun itu mengalami keracunan pada kandungan di madu. Tapi kalau untuk orang dewasa atau anak di atas 1 tahun tuh enggak gitu. Saya agak lupa persisnya. Kalau nggak salah sih botulinum gitu. Jadi dia semacam bakteri gitu ya yang memang masih ada di madu gitu. Apalagi kalau madu murni kan selama ini kita apa ya, mentah ya, atau apa, proses pemasakan pengolahannya itu kurang. Jadi memang itu yang membahayakan untuk anak kurang dari 1 tahun gitu. Jadi bahkan dokter-dokter anak pun sekarang sedang kampanye untuk jangan memberikan madu untuk anak kurang dari 1 tahun gitu. Oh ya, Clostridionya sudah ada yang membantu menjawab. Terima kasih. Betul, itu jadi dia bisa membahayakan saluran cerna
pada bayi dan balita kurang dari 1 tahun. Tapi di atas 1 tahun, insya Allah sudah boleh karena imunitasnya sudah baik, sudah meningkat. Gitu. Kemudian terkait dengan pertanyaan kedua tadi yang eh, makan bareng gitu ya. Ya memang zaman sekarang itu udah berubah gitu ya. Kita jadi cepet gitu. Apa namanya ritme kerjanya harus ke sini, harus ke sana. Paling tidak kalau untuk yang kerja di luar kota ya mau nggak mau harus kerjasama dengan istri misalkan. Jadi kalau misalkan bapaknya kerja di luar kota ya istrinya yang mendampingi anaknya untuk makan bareng gitu. Atau mungkin anggota keluarga lain misalkan diasuh oleh kakek, nenek gitu kan ada juga yang seperti itu. Intinya adalah kalau bisa anak itu jangan digendong kemana-mana saat makan gitu. Tapi duduk aja, duduk di meja makan. Kalaupun misalkan tidak sempat satu keluarga, paling nggak ada pengasuhnya, mungkin pengasuh di rumah atau asisten rumah tangga dan lain sebagainya yang disarankan untuk menyuapi anak itu sambil makan di meja gitu. Jadi anak itu bisa mencontoh bahwa makan yang benar itu ya duduk. Justru kalau misalkan anak digendong kemana-mana tuh, jadi dia kayak makan tuh ya bukan bukan suatu kebutuhan tapi kewajiban. Nah itu yang membuat anak jadi menolak makan, nggak mau begitu. Kemudian terkait dengan yang terakhir inovasi langkah preventif ya. Sebenarnya langkah pemerintah sudah bagus ya dengan pemberian tablet tambah darah gitu. Cuma memang balik lagi mungkin ketahanan pangan di bagian makanan-makanan yang sumber terasa dari gizi ya. Jadi mau nggak mau ya saya balik lagi ke makanan gitu terkait bergizi. Bagaimana supaya supply produk-produk pangan lokal yang tinggi zat besi ini selalu tersedia di pasar dengan harga yang tidak terlalu meningkat gitu, tidak terlalu tinggi. Nah, ini kan perlu kerjasama dengan Kementerian Perdagangan gitu. Jadi kita itu punya pangan lokal yang readily available, selalu tersedia di pasar dengan harga murah, tapi juga memenuhi kebutuhan gitu. Jadi itu kan sudah langkah preventif yang jangka panjang dan itu saya rasa sangat bermanfaat gitu untuk apa namanya, sangat bermanfaat untuk jangka panjangnya. Jadi ketahanan pangan keluarga juga dapat karena produk pangan lokalnya selalu tersedia dalam harga yang murah, mudah didapatkan. Keragaman pangannya juga bisa kita dapatkan. Dari situ mungkin apa namanya status gizi kesehatan masyarakat itu bisa kita terpenuhi dari asupan makan sehari-hari. Seperti itu mungkin Kang Iman. Oke. Terima kasih Bu. Ini ada dua pertanyaan dikit banget ini Bu. Yang pertama Mm-mm. adalah ibunya nggak ada asinya atau sedikit PMT apa yang tepat buat ibu atau bayi ini mungkin para calon-calon ibu ataupun saptin itu udah nyiapin gitu. Yang kedua adalah madu kok ada pengolahan gimana gitu. Tapi yang mungkin yang dimaksud bukan di madu itu kan ya Bu ya. Itu aja Bu udah pertanyaannya. Oke, jadi kalau untuk anak usia 0 sampai 6, misalkan ya mentok-mentoknya memang asinya tidak bisa keluar atau sedikit, ya harus susu ya, susu formula. Anak umur 0 sampai 6 tahun tidak boleh dapat makanan padat karena ususnya nggak siap, lambungnya belum siap gitu. Jangan sampai anak umur 0 sampai 6 bulan itu dapat pisang. Paling sering ya anak 1 bulan udah dikasih pisang, jangan. Belum siap saluran pencernaan anak umur 0 bulan, 1 bulan tuh belum siap diberi pisang selembut apapun itu nggak siap. Jadi paling baik ya tetap dikasih susu formula. Cuman memang ada kondisi-kondisi tertentu di mana anak umur 5 bulan itu sudah disarankan diberikan makanan padat. Tapi itu harus dari dokter anak. Jadi harus konsultasi dulu supaya pemberiannya tepat. Karena mungkin bisa jadi kejar tumbuh atau anaknya alergi susu, misalkan yang seperti itu, maka bisa mendapatkan MPASI dini istilahnya. Tapi kalau untuk 0 sampai 6 bulan, jangan sampai diberikan makanan padat di luar saran dari tenaga kesehatan. Tapi bahkan 0 sampai 4 bulan tuh jarang sekali yang disarankan untuk MPASI dini itu jarang sekali. Paling sering MPASI dini itu 5 bulan. Karena saluran pencernaannya yang belum siap. Kemudian terkait dengan eh, tajin pun juga tidak boleh diberikan ya, karena tajin itu kan kandungannya kurang lengkap dibandingkan dengan susu formula. Kalau susu formula itu kan
eh, sudah memenuhi standar. Jadi Kementerian itu BPOM, Kementerian Kesehatan itu sudah punya standar susu formula untuk bayi usia 0 sampai 6 bulan itu sudah ada aturannya sendiri, kandungannya seperti apa. Sedangkan air tanzin kan kita juga tidak tahu pengolahannya bagaimana, kandungannya bagaimana, apakah memenuhi standar atau enggak gitu. Jadi emang paling sering yang disarankan oleh tenaga kesehatan ya susu, tapi yang jelas jangan makanan padat. Kemudian terkait dengan tadi, ya intinya sebenarnya ada pada madunya itu sendiri ya. Jadi di madu itu tadi sudah dijelaskan ada bakteri Clostridium yang bisa menyebabkan keracunan botulisme itu. Jadi memang sebaiknya tidak diberikan pada anak kurang dari 1 tahun karena sistem imunnya belum siap menerima bakteri itu. Gitu mungkin kan Iman. Nah ini Bu, ini mohon maaf ya Pak Ivan yang nambahnya satu tanya dari Bu Firnalis. Ini ada kasus bagaimana dengan ibu yang melahirkan tapi di CS gitu, mungkin cesar gitu. Ya Anaknya tidak sesar ya. makan kolostrum sampai berapa jam bayi lahir bertahan untuk langsung mendapatkan hasil. Karena ini adalah menjadi tindakan preventif jangan sampai ada kejadian uh, bagi itu jadi kasus kematian. Terima kasih Bu. Oke, kalau anaknya lahir dengan berat badan normal, ya berat badan normal dan panjang badan lahir normal dengan cukup bulan, anak itu bisa bertahan tanpa ASI, tanpa apapun, itu bahkan bisa sampai 2 hari. Karena tubuhnya itu punya cadangan. Itu dengan catatan anaknya lahir normal, cukup bulan, jadi tidak prematur, beratnya normal, panjangnya normal, itu dia bisa 2 hari. Jadi ibu tidak perlu panik, tidak perlu khawatir kalau ASI tidak langsung keluar. Normalnya memang ASI tidak langsung keluar kan. Paling memang butuh waktu sekian jam gitu. Yang penting tetap apa ya kan ibu kalau sesar itu pasti ada masih pengaruh biusnya gitu ya nggak langsung sadar gitu. Ketika ibu sudah sadar, sudah sudah bisa duduk misalkan, anak itu tetap langsung disodorkan ke payudara ibu sehingga nanti anak bisa belajar untuk mengenyot gitu. Kalau misalkan anak itu dibiarkan, ini anaknya nggak bisa ya dilatih. Pasti di setiap bidan rumah sakit itu pasti akan membantu perlekatan. Proses perlekatan yang tepat itu bagaimana supaya ASI keluar. Kalau tidak langsung keluar nggak apa-apa, diberikan lagi, diberikan lagi. Anak menangis belum tentu dia lapar. Namanya bayi baru lahir, biasanya digendong-gendong, nyaman di perut ibu, tiba-tiba silau, terang, terus dingin, mungkin pasti pasti akan menangis. Tapi bukan berarti anak itu lapar langsung diberikan susu gitu. Kecuali kalau misalkan anaknya lahir prematur atau berat badan lahirnya rendah. Nah, ini pasti dokter anak akan memberikan uh, arahan. Kalau misalkan memang harus diberikan susu formula, maka diberikan susu formula gitu. Karena memang mungkin anak ini karena dia prematur, jadi resikonya lebih besar gitu ya. Namanya bayi lahir, dan bayi lahir itu pasti beratnya turun. Pasti. Misalkan lahir dengan berat 3,3 kemudian menjadi 3,2 itu pasti. Mau asinya langsung keluar atau enggak, pasti beratnya akan turun dulu. Dan itu enggak masalah selama tidak berlebihan. Jadi memang ada berat badan yang ditoleransi untuk turun dari bayi yang baru lahir gitu. Kalau misalkan belum lebihi toleransi itu nggak masalah. Jadi ibu tetap pijat payudara, pijat laktasi, bayinya tetap disodorkan ke payudara supaya bayi itu belajar untuk menyusui. Nanti lama-lama ASI itu akan keluar dengan sendiri dan jangan lupa ibu juga tetap makan dan minum. Minum itu untuk ibu menyusui itu bahkan bisa lebih dari 2 liter per hari. Karena itu yang akan membantu memperlancar produksi ASI. Begitu. Oke, terima kasih Bu Afina. Ini nanti menjadi pengayaan kami literasi agar para pendamping itu bisa lebih apa namanya mendekatkan lagi kepada para kader-kader posyandu khususnya pelaku kesehatan di desa. Mungkin ada bidan desa, ada di puskesmas ada tenaga ahli gizi, gitu, ada sanitarian. Nah inilah fungsi kita. Tupoksi perannya adalah memfasilitasi pemerintah desa dan memfasilitasi apa yang menjadi kebutuhan fasilitas umum di bidang kesehatan. Itu saja yang bisa kami sampaikan gitu ya. Dan saya mohon maaf Bu Afina mengganggu sebelum Ibu berangkat untuk
mengajar mahasiswa-mahasiswanya dan Enggak, Mas, enggak ganggu kok. Malah seneng bisa ngobrol-ngobrol di sini. top lah itu ya. Mana luar biasa dan salam untuk semuanya Bu Afinah untuk khusus di jurusan ilmu kesehatan masyarakat. Terima kasih, Oke, Mas terima Imam. kasih Pak Ivan atas waktu yang diberikan oleh kami dan khususnya kepada Ibu Afina sehingga ini akan menjadi pembelajaran kita bersama-sama. Tak yakin nanti Pak Ivan akan menyusun sebuah literasi bagaimana sebuah intervensi terhadap cara pencegahan dan penurunan stunting khususnya di intervensi kebijakan. Nah, ini akan ngefek kepada intervensi anggaran gitu. Dan ini harus tuntas gitu. Oke, bisa saya simpulkan pada pagi hari ini bahwa kesimpulannya adalah zat gizi yang dibutuhkan untuk mencegah stunting adalah asupan vitamin E, zinc, zat besi, dan asam folat. Yang kedua adalah faktor-faktor yang menyebabkan stunting selain kekurangan gizi, tadi disampaikan adalah terjadinya infeksi pada ibu, kehamilan remaja, gangguan mental pada ibu, jarak kelahiran anak yang pendek, dan hipertensi. Dan terakhir adalah berdasarkan Perpres nomor 72 tahun 2001 tentang percepatan penurunan stunting. Ada dua intervensi, yaitu intervensi spesifik, yaitu intervensi yang berhubungan dengan peningkatan gizi dan kesehatan, dan terakhir adalah intervensi gizi sensitif, yakni intervensi pendukung untuk penurunan kecepatan penurunan stunting, seperti penyediaan air bersih dan sanitasi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Gus Ivan dan Bu Afina atas penjelasan materi hari ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih pada seluruh kerabat SDGs Desa yang hadir di Zoom dan di YouTube di acara ruang sakap SDGs Desa. Salam berjumpa kembali di ruang sakap Desa. Kita makin mantap, desa makin cakap dalam SDGs Desa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.